Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru serta Pretest PPG Guru SD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mempelajari terkait dengan perilaku ekonomi dan perkembangan iptek. Nah, pada video kali ini semuanya kita sesuaikan dengan kisi-kisi yang ada. Nah, yang pertama kita bahas adalah indikator 68. Di indikator 68 ini, kita disajikan kasus tentang perilaku ekonomi, yaitu perilaku ekonomi produksi. Peserta dapat memberikan contoh perilaku ekonomi produksi di masyarakat. Nah, nanti kita di soal ini akan menjawab dengan, yaitu memberikan contoh perilaku ekonomi produksi yang ada di masyarakat. Misalkan produksi tempe, produksi sebuah gerabah, dan lain-lain. Nah, itu yang ditanyakan pada indikator 68 ini. Baik, kita bahas sedikit mengenai produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Siapa itu produsen? Produsen adalah orang yang menghasilkan barang. Kalau produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang. Itu bedanya. Ini orang, sedangkan ini kegiatan. Oke, kita lanjut. Tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Apa saja sih contoh dari produksi itu? Contoh kegiatan produksi adalah pabrik tahu yang produksi tahu, pengrajin batik yang membuat batik, industri garmen yang menghasilkan pakaian, dan lain sebagainya. Oke, itulah yang dimaksud dengan produksi. Nah, sekarang kita akan bahas soal pertama di video ini. Ini terkait dengan kegiatan produksi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga produsen adalah, oke, di sini yang ditanyakan yaitu kegiatan ekonomi yang terkait dengan rumah tangga produsen. Berarti rumah tangga yang menghasilkan suatu barang. Apakah yang A membayar pajak rumah tangga, B memiliki tabungan, C menggunakan faktor produksi untuk bereproduksi, D membeli barang jadi untuk karyawannya, E menginvestasikan dana pada lembaga keuangan. Jawaban manakah yang benar? Baik, jawaban yang benar adalah jawaban C. Nah, karena kita menjawab jawaban C yang benar, maka otomatis kita menyalahkan jawaban A, B, D, dan E. Baik, kenapa jawaban A salah membayar pajak rumah tangga? Nah, kalau membayar pajak ini adalah kegiatan konsumsi. Karena ini tidak menghasilkan barang, tidak menghasilkan jasa. Jadi, yang A ini salah karena ini adalah konsumsi. Yang B kenapa salah? Memiliki tabungan. Nah, tabungan ini kan tidak menghasilkan barang. Maka yang B ini salah. Yang D, membeli barang jadi untuk karyawannya. Nah, kalau memberi barang yang sudah jadi tidak diproduksi kembali, maka itu adalah konsumsi. Berarti yang D ini bukan merupakan produksi atau produsen. Yang E menginvestasikan dana pada lembaga keuangan. Nah, ini juga karena tidak menghasilkan barang atau jasa, jadi bukan dari produksi atau produsen. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 183 yang ada di e-book kami. Oke, kalau ada soal seperti ini yang panjang, ada pernyataan-pernyataan, maka Bapak Ibu langsung saja baca soalnya yang ada di sini ya. Itu untuk menghemat waktu dan untuk mencari tahu apa sih yang diinginkan oleh soal ini. Baik, perilaku-perilaku produsen ditunjukkan nomor. Nah, yang ditanyakan adalah perilaku produsen, yaitu perilaku yang menghasilkan barang. Ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah satu, Bu Widati membuka usaha warung makan di sekitar pabrik garmen dekat rumahnya. Nah, membuka warung usaha.
membuka warung makan. Apakah ini termasuk dari kegiatan produsen? Oke, kita simpan dulu ya. Berikutnya yang kedua, Pak Endun mencari alternatif bahan baku untuk menekan harga pokok usahanya. Oke, karena dia mencari bahan baku untuk memproduksi suatu barang, jadi yang dua ini kita simpan dulu. Apakah yang tiga, Bu Mira membandingkan harga-harga bahan sembako beberapa kios yang ada di pasar. Nah, ini kita tidak tahu maksudnya Bu Mira ini. Jadi ini kita coret aja dulu. Apakah yang empat, untuk mempersiapkan masa pensiun Pak Wahyu menyisihkan sebagian pendapatnya setiap bulan. Nah, ini berarti Pak Wahyu ini menabung. Berarti kalau menabung itu bukan termasuk dari kegiatan produsen, bukan kegiatan yang menghasilkan barang. Apakah yang lima, sebagai pengusaha Henry memberikan apresiasi kepada karyawannya yang memiliki dedikasi tinggi. Nah, karena di sini adalah Henry itu sebagai pengusaha, berarti seorang pengusaha itu bisa menghasilkan barang atau jasa. Jadi, kita simpan dulu 1, 2, 5. Jadi, jawaban yang manakah yang benar? Apakah A, 1, 2, 3, B, 1, 2, 5, C, 1, 3, 4, D, 2, 3, dan 4, E, 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang B, 1, 2, dan 5. Karena tadi kita sudah analisis dan sudah kita jawab bersama, maka saya tidak perlu lagi untuk menjelaskannya. Yang penting, produsen itu termasuk kegiatan atau orang yang menghasilkan barang. Yang penting dia apakah kegiatan orang tersebut menghasilkan barang atau tidak. Tidak, itu yang dimaksud dengan produsen. Baik, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book dari kami, silahkan Bapak Ibu menghubungi WhatsApp yang ada di layar eh, ini, yang berwarna kuning ya. Terus, di e-book ini dilengkapi dengan kisi-kisi 1 sampai dengan 120, kemudian ada pembahasan dan soal sebanyak 300 lebih, dan terdiri dari 229 halaman. Bagi Bapak Ibu yang berminat, silahkan hubungi WhatsApp yang ada di layar. Harganya cuma Rp35.000. Yang semula kita jual Rp50.000. Jadi kita kasih diskon untuk saat ini. Nanti apakah akan terjadi kenaikan harga? Nah, nanti kita lihat ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Ini juga soal yang ada di e-book kami. Oke, perusahaan tahu membeli kedelai untuk membuat tahu. Hal tersebut merupakan kegiatan ekonomi, apakah konsumsi, pemasaran, distribusi, pembelian, atau produksi. Nah, karena kalau kita lihat, kita analisis perusahaan nih, berarti perusahaan nih, ingat. Perusahaan berarti ini adalah produsen, yaitu orang atau sesuatu lembaga yang menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan tersebut membeli kedelai untuk membuat tahu. Nah, karena dia membeli kedelai dan menghasilkan tahu, bahwa ini jelas adalah merupakan kegiatan produksi, yaitu yang E. Jadi jawaban yang manakah yang benar? Tuh, yaitu yang E, Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal berikut ini merupakan indikator ke-69, yaitu diberikan informasi tentang perkembangan iptek yang berkontribusi pada interaksi masyarakat baik secara lokal, serta dapat menganalisis fenomena perkembangan iptek yang terjadi di masyarakat. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan informasi mengenai perkembangan iptek, setelah itu Bapak Ibu akan menganalisis fenomena perkembangan iptek yang terjadi di masyarakat. Itu inti dari indikator ini. Jadi, soal yang akan muncul adalah terkait dengan fenomena perkembangan iptek yang terjadi di masyarakat. Oke, baik, langsung saja kita bahas soal 188. Nah, ini ada di e-book ya, Bapak Ibu Guru. Dampak perkembangan iptek pada era globalisasi dalam bidang sosial budaya dapat dirasakan oleh manusia. Dampak ini pun memiliki kecenderungan terhadap hal positif dan negatif.
kecenderungan dampak yang dirasakan tersebut itu tergantung pada perilaku manusia dalam memanfaatkan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Namun, rendahnya latar belakang pendidikan pun menjadi penentu terhadap perlakuan yang diberikan oleh manusia itu sendiri terhadap iptek. Bagian yang tidak tergambar pada kondisi tersebut adalah yang mana? Baik, kita analisis satu persatu. Yang A, kemerosotan moral dalam masyarakat khususnya di kalangan remaja. Oke. Nah, akibat itu dari perkembangan iptek jika kita tidak memiliki pendidikan atau pengetahuan tentang teknologi, itu apakah akan menyebabkan kemerosotan moral? Oke. Tapi kalau kita lihat dari sini, apakah ini termasuk? Kita lihat saja nanti ya. Ini kita simpan dulu, nanti kita seleksi. Yang B, ketimpangan ekonomi yang semakin lebar di dalam masyarakat. Oke, ini bukan ya. Kita X aja. Apakah C, terimbanginya peran kaum laki-laki oleh kaum perempuan secara signifikan dalam berbagai bidang kehidupan semakin besar? Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini tidak terlihat ya, tidak sesuai ya dengan ilustrasi yang diberikan. Apakah yang D, sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani? Nah, ini juga tidak ada ya di sini di soalnya. Kewajiban tradisi-tradisi ada dalam masyarakat semakin melemah, ini juga tidak ada. Nah, tetapi manakah yang sangat terlihat, yang sangat tidak terkait dengan dampak dari iptek tersebut, dari perkembangan iptek? Nah, yaitu jawabannya yang benar adalah yang C. Terimbanginya peran kaum laki-laki oleh kaum perempuan secara signifikan dalam berbagai bidang kehidupan semakin besar. Nah, dampak positif maupun negatif dari perkembangan iptek itu tidak terkait dengan laki-laki dan perempuan. Tetapi yang jelas dampak positif dan negatif itu akan berakibat terhadap perkembangan masyarakat, merosotnya budaya masyarakat, kemudian perkembangan ekonomi, kemudian ketimpangan ekonomi itu akan terjadi karena adanya iptek. Jika kita memiliki pendidikan yang sangat bagus, pengetahuan yang sangat baik tentang perkembangan iptek, maka itu akan menyebabkan kemajuan ekonomi. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang iptek, maka itu akan membuat kemerosotan ekonomi kita. Jadi yang jelas bahwa yang tidak tergambar pada kondisi yang ada di ilustrasi soal itu adalah terimbanginya peran kaum laki-laki oleh kaum perempuan secara signifikan dalam berbagai bidang kehidupan semakin besar. Oke, kita akan bahas soal berikutnya. Proses dunia industri Indonesia masih sebatas memanfaatkan teknologi dari luar dalam jangka panjang. Kecenderungan itu akan berdampak negatif dan menyulitkan. Seharusnya industri di tanah air dan ilmu pengetahuan serta teknologi atau iptek harus berkembang ke arah yang sama. Perkembangan iptek dan industri pada akhirnya akan menjadi sarana kemudahan bagi manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya, yaitu. Nah, kalau adanya perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi yang semakin berkembang dan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, dan kita memiliki pengetahuan yang baik tentang perkembangan teknologi, maka itu akan berpengaruh baik juga bagi kita. Oke, kita langsung jawab karena di sini yang terkait dengan sarana kemudahan bagi manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya, yaitu apakah A, mengurangi ketergantungan bahan impor, B, memperbanyak pembangunan pabrik, C, minimalis penggunaan tenaga manusia, D, mendorong penggunaan alat canggih, E, meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, yaitu mengurangi ketergantungan bahan impor. Oke, kita lihat dari ilustrasi soalnya kenapa kok jawabannya yang A. Baik. Nah, di sini di kalimat pertama, proses dunia industri Indonesia masih sebatas memanfaatkan teknologi luar. Nah, di sini jelas bahwa yang dimanfaatkan itu adalah teknologi dari luar. Dalam jangka panjang, kecenderungan itu akan berdampak negatif dan menyulitkan. Nah,
akibat dari kita menggunakan teknologi dari luar itu akan berdampak negatif dan menyulitkan bagi negara kita. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus menggunakan sarana dari teknologi ini untuk memudahkan kita, baik itu memudahkan dalam membuat eh, produksi dalam negeri semakin meningkat, kemudian pembuatan bahan-bahan baku di Indonesia semakin meningkat, pengolahan bahan baku semakin meningkat, itu seharusnya tidak akan mengakibatkan adanya ketergantungan bahan impor. Jadi jawaban yang kita pilih yang benar di sini adalah yang A. Nah, Bapak Ibu, itu saja yang kita jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan bahas lagi soal-soal yang terkait dengan PPG atau pretest PPG tahap 2 ini. Silahkan Bapak Ibu subscribe dulu channel ini agar nanti kalau saya upload video Bapak Ibu akan mendapatkan pemberitahuannya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.